Bismil Abi Walibni Warohil Kudus Al-Ilahul Wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, memang dari sejak dahulu hingga sekarang dan nanti yang bisa dilakukan oleh para polemikus muslim adalah mengarang bebas di dalam mempertahankan argumentasi dan keyakinannya ketika ditanya. Mereka merasa menunjukkan sebuah literatur dari tahun ke tahun, tapi itu sedang membangun istana di atas pasir yang mudah sekali dirubuhkan oleh data-data yang berbeda, yang justru lebih bertanggung jawab daripada literasi atau literatur mereka, teman-teman. Nah, kali ini teman-teman, bagaimana seorang muslim inilah ya, dengan PD membawa sebuah literatur yang bukunya tebal dan harganya 2 miliar katanya, lalu mengatakan bahwa itu dari Arab atau orang Arab. Ini gimana ceritanya ini ya? Mari kita lihat dulu teman-temannya, dan jangan tertawa. Tapi kalau pun teman-teman melihat kelucuannya ya silakan saja ya. Ini dia videonya teman-teman. Nggak apa loh, nggak enak jadinya. Kita tuntaskan tema ini. Kalau mau memang nanti mau membahas tentang Al-Quran, kita buat tema baru setelah tema ini selesai, begitu loh. Abang dah moderator. Bang Pendeta Ebden ini tahu dia kalau kepada Bunda boleh tanya gadu-gadu dari dulu. Karena dia tahu, jadi kalau Bunda silakan saja. Quran mana yang mau ditanya Bang? Silakan. Oke, silakan. Sebutkan istri para nabi di dalam Quran. Terima kasih Abang. Ya, Abang baik sekali ya. Pertama, dalam dunia modern, seorang istri difoto oleh fotografer di sebelah kanan. Ia menjadi tangan kepercayaan. Dan orang number one adalah sang suami. Jadi, karena Islam adalah agama yang Tuhannya cuma number one. Islam adalah agama yang meletakkan laki-laki sebagai pemimpin number one. Maka dalam Islam, para nabinya yang menjadikan orang number one. Orang yang namanya duduk sebelah kanan Bapak, atau sebelah kiri, atau sebelah tenggara, tidak termasuk yang dipentingkan, sehingga harus menggeser yang lain. Gantian saya bertanya, tunjukkan kepada saya di mana di dalam Bible ada satu halaman saja. Ingat, Anda berhadapan dengan perisai Bible. Satu halaman saja yang menunjukkan ada hubungan DNA Divinity Messenger. Bahasa Indonesianya adalah menunjukkan hubungan DNA antara sang penerima wahyu kala itu dengan berbagai penerima wahyu sebelumnya. Sekedar informasi, di dalam Al-Quran satu halaman terdiri 18 nama nabi tercantum. Satu halaman saja. Dikarenakan Bible bukan dari Tuhan, maka tidak ada hubungan DNA antara sang nabi penerima wahyu dengan wahyu sebelumnya. Tidak ada di dalam Bible satu halaman pun yang mempunyai kandungan nama-nama nabi sebelumnya terkoneksi dengan nabi-nabi sebelumnya, karena mereka nggak kenal nabi sebelumnya. Paling Elijah, Moses, hanya itu. Maka Quran adalah the superior book in the world yang akan menghubungkan kita kepada para nabi sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau buku tidak dibuat dari Tuhan, tidak tahu siapa nabi-nabi sebelumnya. Tidak usah 18 nama nabi, saya minta separuhnya aja. Tunjukkan di dalam Bible ada sang nabi dicantumkan 8 nama aja. 8 nama aja. Setengah dari frekuensi nama nabi di dalam Al-Quran. Terima kasih. Silakan Pak Erben. Terima kasih Bunda. Saya tanya istri nabi di dalam Quran, rupanya tidak ada. Saya berterima kasih karena Bunda memang tidak menjawab. Namun karena Bunda sudah menjawab walau tidak menjawab dan membuat pertanyaan, saya akan kasih tahu sama Bunda bahwa Alkitab ditulis 1500-an tahun, mulai zaman Musa sampai zaman para rasul, ya. Dan apa yang dituliskan oleh para rasul itu tidak dituliskan dalam satu peristiwa, sehingga tidak mungkin nama para nabi ditulis dalam satu kitab secara keseluruhan, dalam satu kitab atau satu pasal.
Karena itu makan waktu 1500 tahun. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan dari orang yang tidak mengerti sejarah. Namun saya akan kasih tahu bahwa Alkitab ini kan ditulis kurang dari tahun 100. Dan mereka semua adalah saksi dari apa yang mereka tulis. Sedangkan Al-Quran itu ditulis tahun 610 bahkan 1924 di Kairo, Mesir. Ini ya. Apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar. Artinya mereka nggak ngarang, didengar mereka. Apa yang telah kami lihat, mereka lihat dengan mata kami. Yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami. Tentang firman hidup, siapa firman hidup itu? Yesus. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Siapa yang mengatakan ini? Yohanes bersama para rasul. Karena apa yang telah kami, artinya Yohanes dengan para rasul, melihat, mendengar, menyaksikan siapa Yesus itu dan mereka ceritakan. Kemudian hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu. Jadi Alkitab ini adalah kesaksian, khusus PB ya, kesaksian para rasul tentang Yesus Kristus. Oke, sekarang saya mau bertanya sama ibu. Di mana Yesus pernah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau memang pernah Yesus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti memang pewahyuan Al-Quran itu punya silsilah yang berkaitan dengan terdahulu. Tapi pernah nggak Yesus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kasih datanya, ya. Karena setahu saya Yesus itu dalam kemanusiaan menyembah kepada Allah Bapa. Orang Muslim nggak pernah mengenal yang namanya Allah Bapa. Oke ya, Bunda silakan. Bukti bahwa Quran itu berasal dari Allah, harusnya sejarahnya sejalan dengan kitab terdahulu. Kenapa sejarah di dalam Quran itu berbeda dengan kitab terdahulu? Nanti Bunda silakan dijelaskan ya Bunda ya. Bagaimana hubungan Al-Quran dengan kitab terdahulu? Kalau menyempurnakan, kenapa datanya lebih sedikit? Kalau menyempurnakan, yang mana disempurnakan? Silakan Bunda. Terima kasih Bang Erben. Harapan saya Abang siap-siap menggali kubur Abang sendiri. Saya catat 2 hal. 1. Apakah Quran dari Allah? 2. Abang tanya apakah Yesus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan ketiga, Abang bilang buktikan kalau Quran terkoneksi dengan informasi cara penyembahan orang-orang sebelumnya. Teman-teman, silakan screenshot. Saya mulai dari pertanyaan ketiga. Diharapkan Bang Erben pegangan. Saya bukakan. Oke, saya bukakan. Kristen sok-sok menaruh perhatian kepada istri. Sementara di dalam ajarannya, kalau kau tidak membenci bapakmu, ibumu, semuamu, sekarang memberi perhatian kepada istri gitu loh. Sementara Yesusnya dibilang buat istri, dia ngamuk. Aduh. Lalu sekarang gayanya kayak mau perhatian ke istri. Lala. Ya, saya buka dokumennya. Ini sekedar saja. Seluruh pendeta di Indonesia tidak ada yang punya. Saya tidak tahu di dunia pun cuma saya punya satu. Untung ini tidak terbakar. Ini di Amerika. Tidak terbakar dalam Perang Dunia I. Saya buka. 1. Data. Yesus orang Arab keturunan Yahudi. Dan ini tidak diperjualkan. Saya lagi buka, tolong ditahan waktunya. The timer, please hold the timer. Saya buka. Enter. Terdaftar according to the Act of Congress. Terdaftar berdasarkan Undang-Undang Kongres. Oke. In the year 1800. Di tahun 1800. In the office of the Library of Congress at Washington. Dari kantor. Ada suatu lembaga dalam dewannya rakyat Amerika namanya librarian. Orang Amerika penting punya library. Dan itu lembaga khusus independen dan sangat vokal. Issued by, dikeluarkan berdasarkan subscription, pendaftaran, and not for sale in bookstores. Tidak diperjualbelikan di toko-toko buku. Residents of any state, penduduk dari negara bagian manapun, desiring, yang menginginkan a copy, salinan ini, di sana namanya satu buku itu disebut salinan, kan di copy, di print, should address the publisher, hendaklah menghubungi, bersurat-suratan dengan penerbit, and then an agent, seorang agen, will call upon them, akan memanggil mereka, di screening untuk punya buku ini. Ditawar orang 2 miliar, tidak saya kasih. Pada halaman 85. Pada kolom sebelah kanan. 85 dalam kurung kurawal.
bukan 85 bebas, tapi 85 kurung kurawal. 85 kurung kurawal. Data ini disebut data primer, bukan data online. Data primer, artinya dari data ini orang membuat data lain. Dan ini adalah bahan untuk membuat genom baru di Amerika. Oke? Buku apa nih, Bun? Nggak ada, nggak ada. Saya bersyukur ini tidak terbakar dalam Perang Dunia II. Ini Jesus bule. The Comprehensive, Critical and Explanatory Bible Encyclopedia, comprising it, memperbandingkan tentang antiquities, kekunoannya, biografi, geography, and natural history, together with, bersamaan dengan definition of all religious term, terminologi religius dari segala definisi, and description, penggambaran of the manners, tata kromo, and custom, adat istiadat of the East, dari dunia timur. Jadi bukan Yerusalem saja, seluruh kawasan dunia timur. And of the quadruped, hewan kaki 4, birds, unggas, fishes, ikan-ikan, reptiles, hewan melata, mamalia, insects, serangga, minerals, dan mineral-mineral, trees, pepohonan, plants, tanam-tanaman, and illustrative of the Holy Scripture. Jadi, apa saja yang disebutkan di dalam Bible diterangkan di sini. Ya hewannya, ya pohonnya, ya semuanya. Termasuk culture. Jadi jika tidak mempelajari antropologi budaya, sulit menerangkan Bible. Tentu akan setebal apa sebuah buku suci. Begitu pula Al-Quran. Apalagi menerangkan pesawat, apalagi menerangkan laut. Oh, mau setebal apa Quran? 85 saya bilang. 85 kurung kurawal. Oke. Di sini semua yang ditanyakan dalam Bible diterangkan tanpa ada sedang aling-aling. Ternyata pada zaman Joshua ada kota bernama Arab di daratan kerajaan Judea. Ada kota bernama Arab ribuan tahun yang lalu. Kemudian Arabia, a considerable country of the Western Asia, lying south and southeast of Judea. Its extent 1500 miles, 1500 miles ya. 1500 itu 1500. From north to south. 1200 dari timur ke barat. Selanjutnya okay. Arab is prior to the settlement of Israel in Canaan. Enggak kata saya. Enggak kata saya. Saya ulang balik. Arabs is prior to the settlement. Enggak kata saya. Of Israel in Canaan. 1 point. Jesus is Arab. Berdosa kalau tuan-tuan mengejek Arab. Tuan-tuan mengejek baginda Yesus alaihissalam. Ternyata menurut satu raja-raja nomor 10, nomor 1, Queen Sheba who visited Solomon was queen of part of Arab. This country abounded with riches and particularly with spices. Negara ini diperkaya, dianugerahi dengan rempah-rempah dan lebih khusus kekayaan rempah-rempah is now called Hijaz. Hijaz itu dikenal sebagai kawasan the cities of Mecca and Medina being situated in it. Sekitaran Mekah dan Medina merupakan bagian daripadanya. Arab. Ternyata Queen of Sheba membawa 5.000 alias hampir 5 ton emas kepada Raja Solomon. Maaf, Arab kaya dari dulu. Maaf. Kemudian, the inhabitant of Arabia, penduduk Arabia who dwell there ini udah lebih dari 6 menit, into Canaan. Di mana telah berdiam di sana sebelum ini 7 menit ya, Abraham datang ke Kanaan. Sudah 7 menit Pak Host. Ini teman-teman di sini biar belajar sejarah. Ini 7 menit gimana sih diskusi kayak gini?
Loh, 7 menit lebih loh, 7 menit lebih nih. Anda nanya, mau dijawab Oh, tidak? Anda nggak mau. Waduh, ini Di Zoom pengecut kayak ditawarin gini. menit-menit Anda nggak mau di timer. Bentar. Sekarang risiko. Saya justru minta Anda timer, bebas, moderator yang nggak mau. Masa 8 menit? Jangan mempermalukan juga jam. Bentar, saya akan ini 7 menit saya 10 menit, 10 menit ini. 7 kali Masa 10 menit kamu ngomong? Jangan ngamuk, Bang. Waduh, bos. Caranya Masa 10 menit ngomong? Saya mau bantah. Anda bertanya, ini mau dijawab santai dulu. Anda kalau mau jawab. Waduh, oke, terima kasih. Masa kayak gini 10 menit? Oke, saya terakhir. Anda boleh sama. Gimana sih 10 menit? Ini 10 menit loh. Bilang minta data, yang minta data sopo. Saya mau jawab. Oke, Saya ada ini, Anda RW. Yang minta data ya. oke. Bagaimana ini 10 menit? Udah, apa 10 menit? Perben sebentar. Lanjut kan? Bagaimana kayak gini di 10 menit? Yesus itu orang Arab ya. Aduh, Bang Nasir yang kuat-kuat, Bang. Dan kuat-kuat, Bang. Sebentar. Izin sebentar. Bunda, Siap. 2 menit lagi Bunda ya. Bunda 2 menit lagi bisa? Wah, masa ada 10 menit? Nanti aku 10 menit deh. Iya, enggak Oh, apa-apa. nggak boleh. 15 menit juga boleh. 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 Loh, kok lari perbennya? Saya turunin. Gak ada manfaatnya udah. Lanjut Bunda, lanjut. Siap, Abang Dan. Lanjut Bunda. The Arabs, orang Arab. Nah, ini lebih parah lagi nih. Dia sengaja begitu ketahuan belang-belingnya, dia sengaja. Sementara dia selalu membuat kebencian kepada orang Arab. The Arabs Diturunkan, saya di-kick, dan saya harus klarifikasi ya. Jadi inilah orang kuluk-kuluk ya. Aneh. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi saya harus klarifikasi ya. Jadi memang kalau secara historis ya, ini jadi saya akan jawab secara historis ya. Ini ya, saya akan menjawab. Jadi perhatikan ya, mereka ini kan tidak memahami yang namanya. Nah, ini kita buat datanya ya. Perhatikan kawan-kawan. Jadi orang Bet Araba. Ini yang dimaksud mereka orang Bet Araba. Jadi kalau dia katakan di zaman Yosua sudah ada orang Arab. Yang benar adalah orang Arab ini ada nih. Yosua ada orang Arab ya. Araba, ada orang Arab. Tetapi kalau dia katakan bahwa Yesus orang Arab itu kan gila. Kenapa? Karena Yosua itu orang Israel. Dan ada orang-orang Arab di tanah Kanaan. Artinya orang Arab itu adalah orang-orang yang ada di sana ini. Coba kita lihat ini Yosua ya. Perhatikan di sini ya. Arab Duma. Jadi ini ya, perhatikan. Judulnya apa di sini? Kita lihat kota-kota suku Yehuda. Jadi kota-kota suku Yehuda itu kota suku Yehuda, Kina, Eder, Yala, Kajel. Ini nama-nama kotanya, bukan suku Arab. Oke ya. Jadi Bunda Sumangkut tadi saya catat bukunya ya. Saya akan tunjukkan ya, memang itu perempuan rada aneh, itu agak aneh itu ya. Bentar ya, saya harus klarifikasi, saya nggak dikasih ngomong, saya luruskan. Buku yang digunakan oleh Bunda Sumangkut itu tulisan tahun 1800-an. Perhatikan ya, bagaimana kita mengacu pada buku di sini. Sedangkan di sini, perhatikan ya, Yosua sampai Maliaki kan di sini. Ini 1500 sampai 400 tahun sebelum Masehi. Kalau berbicara di sini, Yesus sebagai manusia belum ada di sini di tahun ini. Karena Yesus itu kan lahir di sini di kisaran 4 atau 5 sebelum Masehi. Jadi kalau dia mengatakan Yesus itu orang Arab karena ada bangsa Arab, bahkan bangsa Arab memberikan upeti loh ya, memberikan upeti kepada Raja Salomo, betul. Ini saya tunjukkan datanya. Jadi kalau orang Arab memberikan upeti ini ada, perhatikan ya, di kitab Raja-Raja. Perhatikan ini. Ada raja-raja, saya udah pernah bahas ini juga. Perhatikan ya. Nah ini. Belum terhitung yang didapati dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati negeri. Jadi memang bangsa Arab sudah ada di zaman raja-raja, zaman Salomo ini, bangsa Arab. Tapi bangsa Arab di sini itu sangat enggak ada kaitan dengan orang Yahudi. Karena Yesus itu kan orang Yahudi. Suku Yehuda, baik Maria maupun Yusuf. Jadi kalau dibilang dia Yesus itu orang Arab, itu namanya kan sakit jiwa kawan-kawannya. Jadi ini suku sakit jiwa.
Masa dipakai buku tahun 1800 itu pun enggak apa? Harganya katanya 2M. 2M itu kalau orang Batak itu mandok moliate. Jadi mandok moliate lihat ini. Sedangkan kitab dia saja yang 610, 620 enggak bisa dia jawab menjelaskan. Masa dia pakai Alkitab atau buku ensiklopedi 1800. Ini dia orangnya sedang gangguan jiwa, gangguan kolok-kolok dia ya. Jadi di situ. Jadi saya sebenarnya iya. Ketawa saya tadi. Aduh, Bunda Sumangkut, bukan buku dongeng kau pakai diskusi 10 menit dia. Enak aja. Itu si Kang Tan itu kemarin udah kukulitin itu, nggak berani lagi tuh. Ampun dia, ampun. Juga kurang. Tinggal di Amerika bahasa Inggrisnya kayak gitu. Iya. Ini ya. Ini bangsa Arab ada. Bangsa Arab di sini itu pagan. Jadi Yesus bukan bangsa Arab. Yesus itu bangsa Israel. Bangsa Arab adalah bangsa yang ditaklukkan, bangsa yang memberikan upeti kepada bangsa Israel. Karena Yesus itu dari suku Yehuda, sukunya Salomo. Bahkan orang-orang Arab memberikan upeti kepada Salomo. Aduh Bunda Sumangkut, yang ditanya ringan-ringan aja nggak bisa dijawab. Belum nanti kutanya yang lain-lain. Aduh, parah. Ngambil Ya aku. pustakaan buku dongeng itu dia itu. Iya. Parah ya. Parah deh. Mau membohongin umat-umatnya dari Indonesia parah ya. Sumbernya dari Amerika 1800. Itu pun belum dipublish katanya, bukunya terbatas. Kenapa nggak dijual bukunya itu? Karena ada kegagalan. Masa buku kalau bagus pasti dijual lah, dicetak ulang. Hati-hati. Coba di ketahuan sama orang Kristen di situ. Waduh. Hati-hati dia itu. Buat apa itu menyebarkan hoak. Jadi Ibu Sumangkut itu tinggal di Amerika tapi otaknya nggak lah jauh dari alat timlah itu. Tadi Ada. mana istri Nabi nggak tahu, hanya Ya, jawaban saya hanya bertanya yang ringan-ringan. Kemana pernah aku bertanya yang ringan-ringan aja. Istri Nabi itu siapa? Ya minimal 1-2 lah. 1 orang aja nggak ada ya kan? Iya. Memang pandai banget ngelesnya. Aduh. Oh, kau gali kubur katanya, dia sendiri yang buka kuburnya. Aduh. Kenapa? Nangis dia kurasa itu. Aku sebenarnya mau framing kecil-kecil. Tapi mau Erben. Ya, salam Ibu Putri Sion. Maaf yang tadi itu opung yang tadi itu opung yang apa itu baru keluar dari rumah sakit jiwa. Maaf ya. Apa yang ditanya beda yang dijawab. Maaf lah, dia tadi baru keluar dari rumah sakit jiwa dia. Maaf lah dulu, maaf. Memang agak lain dia, agak lain. Ya, agak lain itu orang, agak lain ya. Jadi aku tadi itu, aku scroll kan, ya dinaikkan. Ya namanya juga Airbento, ya dinaikkan, main lah. Aku minta timer tadi, nggak mau mereka. Aku bilang, 1 orang maju siapa? Aku bilang, nggak ada yang maju. Datangi Bunda Sumangkut. Udah Bunda Sumangkut yang udah tadi Pak Irben apalah jawabannya gitu kan. Kutunggu apa ini ya dari Amerika enggak dijual, enggak ini ditawarin berapa miliar. Jawabannya apa sih? Maaf lah dulu, itu baru keluar dari rumah sakit jiwa itu udah kami cari itu, ternyata lari ke rumahnya Pak Herben. Aduh, bukan, aku yang masuk ke rumah mereka tadi. Oh iya, ke rumah masa dan cemung 11-12 lah itu. Lagi bising, lagi apa anak-anak lagi allo-alloper. Aduh. Udah Sumangkut. Oh, udah dibal-bali si sang debater juga dia tadi. Oh iyalah, sang debater main kayak gitu ya di apalah. Di peltungi lalu ulunya itu. Aduh. Itu Bunda Sumangkut sudah saya kenal mungkin di zaman corona dulu dah. Ampun itu, cuma ngamuk-ngamuk aja itu. Ibu Supiatul disikat itu. Malu mereka semua, istri para nabi siapa nggak dijawab. Terus apa hubungan Yesus dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Yesus pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bingung dia. Kata, oh berarti Yesus bukan, nggak ada hubungannya, masa orang Arab katanya Yesus. Jadi geram aku tadi jawabnya entah apa, memang iya. Ya itulah Bunda Sumangkut itu. Cuman masih dipelihara mereka, mungkin karena dia di Amerika ada uangnya, dikasih sama mereka, makanya dipelihara. Bunda Sumangkut.
Mereka yang tidak mau tadi timernya, hostnya sama moderatornya itu. Karena si Kang Chan itu memang kan udah nggak ada lagi ilmunya. Tadi malam aku masuk ke room muslim, habis juga. Kutanyain aja, nggak peduli aku apa jawabanmu benar atau tidak, nggak perlu nih, penting kutanyain. Penonton yang tahu nilai, pusing ngapain? Kutanya batu hitam menghapus dosa habis-habisnya, ajaran apa itu? Datanya ada, hadisnya ada semuanya. Sekali-sekali kita belajar ngerocos, bertanya 3 biar nggak bisa dijawab. Pas itu Biarin aja. langsung ribut. Orang itu gitu, ribut langsung. Kalau nggak bisa dijawab. Iya, aku diturunkan Kang Chan tadi, jadi supaya aku nggak langsung tutup liveku, ya aku perlu memberitahu lah. Iya. Melarang siapa nih? Silakan ya, masih ada waktu sedikit lah diskusi. Raja Arab itu di kita raja-raja. Jadi yang saya sampaikan tadi data Alkitab. Sebelum-sebelumnya itu yang disebut itu daerah, wilayah Arab atau Arab, ada wilayah Arab. Tapi bukan suku disebutkan. Kalau sudah berbicara suku bangsa, ada rajanya Raja Arab, itu di zaman raja-raja, itu Raja Salomo. Bahkan mereka memberikan upeti di situ. Namun kalau dikatakan Yesus suku Arab atau bangsa Arab itu salah. Yesus itu bangsa Yehuda, bangsa Israel, suku Yehuda, ya. Sedangkan Arab itu sudah generasi yang berbeda dengan bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu kan jalurnya dari Abraham. Sedangkan bangsa-bangsa Arab itu bisa saja di atas Abraham. Itu mungkin kepada seperti Ur-Kasdim, Babylon. Jadi Arab jalurnya dari sana. Saya pernah dengar khotbahnya penjelasan dari Dr. Bang Nursena kemarin itu. Wah, jadi orang Arab itu siapa katanya? Ya tetangganya Abraham ya. Jadi orang itu selalu mengkaitkan dari jalurnya Ismail. Ismail nggak dapat sebenarnya. Lahir Ben. Jadi yang kedua tadi dibilang dia ibu itu, dibacanya pula terus bukunya itu. Ku bilang lah bu, udahlah itu, kau itu bu nggak tahu sejarah kalian, jangan kotak-katik itu kitab kami. Ku bilang. Dia bilang pula apa? Si Musa ini di buku yang ditunjuknya tadi yang tebal itu, bahwa dia itu bersembahyang di Mekah. Aku bilang kau memang penyesak kau, saya bilang. Di mana itu Musa sembahyang di Mekah? Sudah jelas sekali bangsa Israel, orang Israel sampai sekarang itu mereka bersembahyang di Yerusalem. Itulah Yerusalem yang dibangun si Salomo, makanya sampai sekarang perang terus karena kalian ribut itu Yerusalem. Dari mana dasarnya orang Israel bisa ke Mekah? Saya bilang gitu, kalian itu ngawur. Loh ini kitabmu yang loh. Terus kalau kitab itu ngomong, oh itu kami nggak percaya, kitab sesatmu itu, gue bilang. Alkitab juga jelas kok kalau orang Israel itu Yerusalem, bukan Mekah, saya bilang gitu. Wah, mereka orang ini memang aduh parah ya. Mereka lah mungkin Dajjal yang dibilang ini ya, antikristus. Semua Alkitab itu disesatkan. Cerita itu diputar balik sudah. Ya tengok itu lambang polisi orang itu. Satu mata itu. Ada apa dengan lambang polisinya itu? Jarap itu. Kita lihat lambang itu antikristus. Lambang antikristus. Iya ya, memang betul lah itu ya. Jadi memang nggak salah yang dibilang Tuhan Yesus itu di Matius 24 ayat 4 sampai 5. Banyak orang pada akhir zaman yang mengaku-ngaku Mesias. Mesias itu ada di sini, ada di sana. Bahkan banyak orang yang akan mengikuti dia. Ya dia lah ini saya lihat. Jadi nubuatan Yesus di Matius 24 ayat 45 itu ya mereka inilah nubuatannya itu. Yang mengaku-ngaku. Makanya tadi saya bilang sama mereka. Aku 2 kali tadi masukin komalnya mereka ini. Yang berbeda. Jadi aku tanyalah mereka. Sama Siping in. Kalau Siping in itu bagus diajak apa? Yang lain cuma congor aja. Aku bilang, Yesus itu sama Al-Masih. Sama dibilang. Kalau sama kenapa ceritanya berbeda? Harusnya kan kalian kalau mau tahu tentang Yesus atau Injil atau Isa Al-Masih, berarti kalian kan harus menggali tentang Injil, harus belajar kepada Alkitab karena orisinilnya berita tentang Yesus ada di Alkitab, saya bilang. Sekarang Alkitab kita mengatakan Yesus bangkit, kok di kitabmu tiba-tiba mengatakan mengklaim bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus, terus membuat cerita yang berbeda. Di sana Yesus tidak disalib, sedangkan di sini Yesus disalib bahkan bangkit dari kematian. Nah, terus kalau sama kenapa kalian membeda-bedakan? Lalu dia bilang pula apa? Jadi Al-Quran ini menyempurnakan kitab yang ada. Apa yang disempurnakan, saya bilang?
Wah ini jadi mereka ini aduh cuman modal congor saja sama mereka sebenarnya nggak ada artinya sama ini, cuman modal congor nggak bisa nangkap. Itulah. Kalau nggak gitu nggak Islam namanya. Iya, selamat malam. Salam buat semua. Salam. Iya, salam. Seminggu yang lewat masuk juga ke roomnya siapa itu? Yang mengatakan si Nandar ya. Nandar tentang Paulus aja dia apanya dia. Jadi Iya. Aku bilang sama Parah dia, dia. kalau Paulus itu sudah diberkati, memang betul-betul dia diberkati, bisa membuat mujizat. Contohnya di Kisah Para Rasul 20 ayat 9 sampai 12, Paulus membangkitkan orang mati, Eutikus. Jadi kerasulan Paulus itu sudah ada diakui ketua rasul, si Petrus itu ketua rasul loh. Nah, diakui. Di mana itu diakui? Waktu pertemuan di Yerusalem, saya bilang. Tahun berapa? Tahun 50 itu, tahun 50. Waktu disitulah dibuat surat Galatia ya, Pak Erwin. Surat Galatia itu kalau nggak salah. Nah, di situ dibuat surat Galatia. Jadi kerasulan Paulus bukan asal klaim-klaim seperti yang Nabi klaim buat. Jadi benar-benar dia segala rasul itu punya mujizat. Jadi saya tanya kamu, mujizat Muhammad apa? Aku bilang, mujizat Nabimu apa? Bela bulat. Bisa dijawab. Saya sebenarnya Ya, tadi bisa mau di dijawab. situ. Bunda Sumangkut kan orang yang sangat cinta sama Nabi Muhammad. Coba apa kebaikan secara spesifik yang dilakukan oleh beliau dan tertulis di dalam Quran dan itu menjadi pedomannya ibu di dalam Quran ya, kitab yang detail dan teliti. Itu pertanyaan sudah kusiapkan. Saya kan bertanya itu ya. Apapun yang terjawab ditendang, dikeluarkan. Makanya Ya. buka Komal untuk klarifikasi. Iya, kenapa? Saya Tadi terlalu kabur dari keluar. dari roomnya Dance diturunkan tadi. Padahal saya udah siap itu di bawah mau nyimak kalian bela-beli semua itu. Aduh sial kali wah. Wah mereka kalau Aku nggak mau ini diturunkan. diturunkan, buang-buang aja mereka. Jadi kalau nggak sesuai di hatinya dibuang kita. Nah Itu karena udah tahu temannya tadi bahwa Bunda Sumangkut itu nggak jawab. Iya. Dan Jadi, aku nggak ya- akan Parah itu Jadi lihat mereka- si bunda itu ngawur. Mereka saling memberitahukan loh, saling memberitahukan. Siapa yang tahu perbandingan agama, orang-orang Kristen yang tahu perbandingan agama, mereka saling memberitahukan loh. Kita tidak dikasih ruang untuk Iya, iya. berpolemik. Kita nggak Karena dikasih mereka ruang. nggak mampu masalahnya, nggak mampu mereka itu. Karena selalu kita minta dalil. Mana dalilnya? Si Juma kemarin saya bilang, mana dalilnya Juma? Saya nggak butuh takiyahmu. Saya perlu dalil. Saya tidak butuh takiyah. Dalil aja tunjukkan, saya bilang. Tentang apa juga Paulus juga itu. Dalilnya mana coba? Coba mana dalilnya bahwa nabimu itu bisa bermujizat? Kalau enggak konsep pewahyuan di mana, siapa saksi mata, di ayat mana? Tunjukkan kita Pak. Saya tidak butuh takiyah ke sana. Juma kan pintar bertakiyah, suaranya pun Oh, menggema. Pintar Ah, dia cowok. bertakiyah. coba Iya, namanya ilmunya takiyah. kosong. Iya, kita tahu. Kalau Bukan ditanya ilmunya aku kosong. saja nggak berani. Ilmunya bertakiyah bagus karena memang tidak ada dalil yang mau ditunjukkan, terpaksa ilmu bertakiyah. Itu makanya Itu modal just- congor terus. Jadi lahir bed tadi si ibu itu, saya pikir tadi mereka sanjung janji. Kupikir itu pintar ibu itu, Mak Lampir itu. Rupanya aku udah tahu, udah pernah dulu aku diskusi di Zoom. jawabannya lain pun nggak ada. Kuliah dijawab. Lain tanya dia Yang terakhir mana itu. ada? Mah nggak satu pun nggak dijawab, malah dibacanya apanya itu buku sesatnya itu. Mana ada Itu. jawabannya? Sampai dunia runtuh pun nggak ada jawabannya itu. Jadi itu Sampai dunia runtuh, pertanyaan pertanyaan dari dunia apologet Kristen tak akan bisa dijawab secara alkitabiah dari Al-Quran. Nggak bisa itu. Sampai runtuh, sampai kiamat dunia tak ada itu jawabannya dalilnya. Jadi kalau orang Muslim mengatakan Yesus orang Arab itu artinya menabuk muka sendiri dan itu benar-benar bahwa dia nggak mengerti sejarah ya. Ini si Ya, User ini ngerti sejarah. naikkan si User ini. Yesus orang Ya udah, Arab katanya. minta. Naik kau User, Ya naik. silakan kalau bisa kasih data Yesus orang Arab. Tunjukkan kau data, ayo. Biar tahu kau. Kalian jangan mau disesatkan sama kalian punya itu apa pengacarmu. Itu congor-congor si Juma itu, makanya mereka ikut-ikutan. Salah satu tadi, jadi 2 kali aku tadi ribut di Komal mereka ini berdebat. Yang pertama, Jadi intinya saya sudah tahu tidak akan bisa dijawab Bunda Sumangkut. hmm, Karena aku tahu satu-satunya nama wanita yang ada di Quran cuma Maryam. Selain itu tidak ada. iya. Jadi saya bertanya itu supaya orang sadar kok nggak ada ya gitu. Dan kalau dia tadi cerdas bertanya sebaliknya, saya sebenarnya sudah mau tunjukkan data ya.
Contoh Nabi siapa, Abraham istrinya siapa, Ishak bagaimana, Musa, Sifora. Jadi ada data-datanya. Artinya ya kalian mengatakan kitab kami itu sudah palsu, sudah dirubah-rubah. Tapi kitab kalian nggak bisa menjawab. Justru di dalam kitab kami lebih dijawab. Sebenarnya yang mana sih yang palsu kan begitu. Masa data yang sempurna, yang lengkap, detail dan teliti tidak bisa menjelaskan. Justru kalau memang kitab mereka itu kitab sempurna, seharusnya mereka menjadi sumber kita untuk berguru. Kita akan bertanya, kita harus menggali kebenaran di dalam kitabnya. Tapi kenyataannya kan beda. Ya para nabi nggak bisa dijelaskan dalam kitabnya. Nggak bisa. Mana ada orang dicupik tapi salah semua. Itu namanya kan diedit itu. Iya. Contoh lagi Pak, layar band. Tadi lagi di Komal lain sebelum di Komal si mak-mak tadi itu. Jadi, wah lebih botol-botol lagi orang ini. Tanya lah tentang kitab kejadian. Jadi orang ini semua nggak tahu tentang penciptaan. Jadi sebenarnya mereka, si Adam ini kan, mereka bilang, loh kok Adam dibuang dari surga? Jadi surga yang dimaksud di sini pemikiran mereka ini surga yang sekarang. Sementara Taman Eden, ya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Eden itu kan Ibrani. Eden itu artinya surga. Jadi ibaratnya Allah menciptakan surga di bumi. Saya udah terangi. Mereka minta penerangan tapi diterangi. Masih ini nggak bisa berkuar-kuar terus. Lah saya bilangi. Jadi Tuhan tidak membuang si Adam dari surga yang kau pikir sekarang. Dunia itu Jangan salah surga. pendeta juga banyak yang belum tahu itu. Banyak yang memahami kalau surga itu kalau Eden itu di surga dan Adam itu diciptakan di surga. Puyeng kepalaku juga. Puyeng kepalaku. Jadi kata Eden itu kan Ibrani, surga di bumi. Kalau kita lihat kan peta sekarang itu kan daerah Irak sana lah Tuhan menciptakan itu Adam dan Hawa. Maka saya bilang sama mereka, jadi dulu sebelum manusia jatuh dalam dosa, dunia ini masih surga. Makanya manusia bisa berkomunikasi dengan Allah. Karena Yang paling data autentik lagi itu Eden itu kan diapit oleh dua sungai. Sungai Tigris. Itu data yang masih ada sampai sekarang. Sungainya masih ada. Sampai sekarang masih ada lagi. Jadi itu kita data sudah buktikan sama mereka, tapi nggak percaya mereka. Mereka bilang surga itu seperti surga yang, makanya saya bilang mereka kalau sejarah tidak paham, diajari tidak mau menerima, terus pingin mau bertanya. Jadi mentanya pun dikasih tahu, makanya orang ini susah. Memang mereka inilah dajjal akhir zaman itu. Gak bisa dikasih tahu. Antikristusnya sebenarnya mereka ini. Muter-muter balik firman itu. Yang hebatnya lagi tadi katanya kau menggali kuburmu katanya. Nah itu, kupikir kurang ajar ini. Iya. Aku dari tadi naik itu Pak Irben, gak dimaui, gak berani orang itu kalau ada Kristen. Gak mau orang itu naik. Iya, katanya aku gali kubur. Begitu. Ketawa. Gali kuburmu. Setelah diterangkan, ternyata botol juga ini. Ilmunya pun ilmu botol-botol juga saya pikir. Baca itu ayat apa itu, ditanya A, jawabnya B. Wah, parah itu ibu itu. Malah ngaur yang diomongin lagi di kitabnya itu, di tulisan tadi di kitab sesat itu. Dia bilang bahwa mulai tahun 2008, 2010, zaman Facebook belum ada TikTok ini kan. Berdebat di Facebook. Kalau mereka tidak bisa jawab paling lain jawabannya. Melenceng. Masa Yesus pakai kolor? Masa Tuhan dipajang di tiang jemuran? Gitu paling jawaban orang itu. Nggak ada lagi pakai dalil jawabannya, terpaksa gitu. Botol-botol bilang. Kalau Kan deh. ya hayalan. Gimana lah? Iman hayalan. Tuhan diciptakan menghayal. Karena hasil hayalan mereka. Kalau Tuhan kita faktual, ada semua peninggalannya, ada situsnya, begitu. Jadi kitab yang paling banyak dikritik itu Alkitab. Iya. Tetapi semakin dia dikritik, semakin dia membuktikan dirinya benar. Melalui penelitian, penggalian, terbukti benar. Itu makanya. Kalau mereka bisa nggak dibawa? Bisa nggak mereka membawa kitabnya itu masuk dalam dunia kritik? Nggak berani. Jadi kalau orang melakukan itu seperti Profesor Munim Siri, justru dikatakan jadi bidat. Orang itu bahkan dikatakan itu sesat, dikatakan itu merusak, bukan Islam, liberal, macam lah. Padahal dia mengerti. Orang itu berlindung di balik undang-undang penistaan agama karena memang fobia dalam kritikan. Jadi berlindung di balik undang-undang penistaan agama. Kalau kita, ya mau bagaimanapun kita udah lolos uji kritikan.
kritikan ilmiah bagaimanapun udah lolos, makin dikritik seperti yang Lai Erben bilang itu makin real makin benar. Mau dari sejarah, mau dari data Alkitab. Aku pikir tadi lahir ben jago ibu itu. Oh gayanya kali, pegang apa kamu ya, gali kuburmu. Wah sombong kali ibu ini. Jadi naik aku terus naik, yang kayak gini-gini ya cocok sama aku ngomong. Mau kulihat dulu ibu ini kupikir. Gak dinaikkan aku terus. Koma inilah di bawah. Ah ibu, kau cuman modal congornya kau, kosongnya ilmumu bilang. Kupikir jago kau, ternyata kau botol juga kau. Ku komenin terus di bawah ibu itu. Gak mau mereka naikkan Lai. Setelah Lai keluar itu naik aku, gak nerima aku dibilang. Dibilang dia Yesus itu orang Arab. Baru semua, oh baru tahu aku ya kata orang-orang itu semua. Apalagi si Nasution tadi Lai. Si Oto cuman modal congor itu, makanya bilang aduh. Tapi di sama-sama kita umat Kristen banyak yang saling salah memahami, yang memang sudah pekerjaan yang memang sudah pekerjaannya untuk melayani di gereja gitu, tentang free will kehendak bebas manusia, kehendak bebas Adam. Wah itu kemarin saya berdebat dengan pendeta. Dia tidak memahami kenapa Adam berdosa. Kalau manusia berdosa, kalau manusia tidak punya free will, Adam itu tidak akan berdosa, tidak akan berdosa karena sudah diremot oleh Tuhan. Karena punya kehendak bebas memilih, makanya dia berdosa. Saya bilang, wah sampai ngamuk-ngamuk dia, sulit juga paham. Banyak yang begitu loh, banyak. Sesama Kristen banyak yang kayak gitu. Udah pendeta, udah gembala. Tentang itulah free will paling utama. Padahal kalau Pak Erben saya lihat, wah mantap kali memang. Saya pernah dengar Pak Erben menerang tentang free will, bagus, mantap. Nah, itu belajar dari teman-teman juga tuh Pak. Kan Iya. ada komunitas dulu, jadi di situ kita setiap hari untuk belajar, setiap hari kita membahas tentang Islam, membahas tentang hadis, membahas Quran. Iya. Nah, di situ dibahas. Cuma saya kan Paul Jang, ku buat Nabi 26,5. Pahalanya berapa kilo dosanya? Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar ya, kita sudah mendengar dari awal hingga akhir. Ya 15 menit pertama lah ya, kita bisa mendengar bagaimana perempuan muslim ini yang tinggal di Amerika ini sedang berhalusinasi di dalam mengarang bebas. Ya kalau gak demikian memang tidak bisa memberikan argumentasi. Pokoknya setiap apa yang ditanya pasti larinya itu kanan kiri belakang semua ditabrak wes gitu aja. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Kalaupun ada literatur mereka yang disampaikan, tahunnya itu loh, masih tahun-tahun gimana gitu ya. Lalu dengan mudahnya mereka berkata bahwa itu adalah orang Arab begitu ya, orang Arab pula gitu ya. Selalu aja bermimpi di siang bolong hanya untuk mengarahkan kepada Ismail ya, daripada keturunan Yakub ya. Ingatlah dan perhatikanlah, Yesus tidak pernah mengetahui atau memahami, pernah berjumpa secara langsung dengan Islam yang lahir pada abad ke-7. Jadi kalau Anda selalu berhalusinasi berkata bahwa Yesus orang Arab, Yesus Muslim, Yesus Islam dan lain sebagainya, para nabi Islam, Muslim, dan karena terminologi penundukan kepada Allah, itu satu argumentasi yang prematur ya, yang bisa dibantah ya. Karena gimana bisa Yesus menjadi orang Muslim atau Yesus menjadi orang Islam atau para nabi menjadi orang Islam, sedangkan Islam lahir sendiri di abad ke-6 ke-7 setelah Masehi. Bagaimana tingkat kepedean Anda untuk mempertahankan argumentasi seperti ini? Itu sangat dangkal. Lalu kalau Anda berkata tentang literatur, dan literatur yang dikatakan itu luar biasa memang. Ya, perhatikan gini. Kalau ada sesuatu yang hendak disampaikan, lalu merasa dirinya itu mempunyai literatur yang bagus, maka dia akan mengarang bebas dengan mengatakan, oh literaturnya itu tidak ada satu-satunya, tidak diperjualbelikan, harganya 2 miliar. Sudahlah kawan, itu
sangat hiperbola sekali itu. Sudahlah kawan, itu tidak ada faedahnya. Ditanya tahunnya langsung runtuh. Ditanya tahunnya mau 1 miliar, mau 2 miliar, mau 10 miliar itu. Ditanya tahunnya tahun berapa, udah runtuh teman-teman. Runtuh seketika. Bagaimana kau mempertanggungjawabkan literatur yang masih muda tahunnya dibandingkan tahun abad-abad pertama atau tahun abad kedua, ketiga gitu ya. Ayo. Bagaimana kau mempertanggungjawabkan hal semua itu? Bahkan Alkitab yang tertulis dalam perjanjian lama itu sebelum Masehi terjadi. Memang bangsa Arab itu sudah ada, tapi bukan beragama Islam. Apalagi kau katakan itu Islam begitu. Harus bedakan antara budaya, suku Arab dan agama, ya. Agama, bedakan itu, ya. Bedakan, jangan semua dicampur aduk kayak gado-gado supaya terlihat bahwa agama Anda punya literatur gitu ya. Janganlah. Kalau memang Anda memiliki literatur yang masih muda, ya percaya saja itu, jangan mengarang kemana-mana ya. Klaimmu untuk mengatakan bahwa Yesus baru ada, Yesus orang Arab dan lain sebagainya, itu sangat dangkal sekali, tidak ada ininya. Nanti ditanya banyak hal tentang kamu, ya ditanya tentang istri Nabi kayak tadi itu, ya kamu nggak bisa jawab sama sekali ya. Sebutkan namanya, ya bagaimana coba. Bahaslah Quranmu daripada Anda mengais-ngais, bahkan mengatakan bahwa Yesus itu orang Arab, Muslim dan lain sebagainya. Itu sangat rapuh untuk dipertontonkan, itu sangat dangkal untuk dipertontonkan ya. Sampai kapanpun Anda tidak akan bisa membantah, bahkan memasukkan klaimologi kalian itu terhadap Alkitab dan terhadap kekristenan. Perhatikan perkataan ini. Kristen, Alkitab itu berdiri tanpa agama manapun, dalam arti tidak perlu pengakuan agama lain tentang kekristenan atau Alkitabnya. Alkitab kita itu tidak perlu kitab suci lain untuk memfinalisasi atau memvalidasi bahwa Alkitab kami itu benar. Gitu. Tidak perlu. Tapi kalian kemungkinan perlu, karena kalian selalu mencari nubuatan Nabi Anda di dalam Alkitab kami dan lain sebagainya. Oke? Mari cerdas teman-teman, berkeyakinan tidak mesti mencomot, berkeyakinan tidak mesti mengais, berkeyakinan yakini saja apa yang Anda imani, cukup. Oke? Jadilah cerdas. Jikalau memang kasih Kristus menyentuh hatimu untuk memberikan akal sehat dan percaya kepadanya, ikutlah dia, karena dialah sang kebenaran yang menyelamatkan kita dari dosa. Sampai di sini teman-teman video saya, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.